Good afternoon, distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen. Adalah sebuah kehormatan bagi saya, Sadia Ma'ruf, untuk kembali bertemu dengan rekan-rekan sekalian, Ibu dan Bapak, para tamu kami yang terhormat untuk sesi kita yang tidak kalah menarik, Advancing Abrahamic Peace, Can Muslims, Christians, and Jews Live in Permanent Peace Globally in the 21st Century. It is unfortunate that we have it on question mark. Yes, sayang sekali ternyata perdamaian antara agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi, Judaism, itu masih diberi tanda tanya. Is it or is it not? Is it possible for us to achieve peace among Abrahamic religions? Kita semua berharap demikian. Kita semua sebenarnya hidup berdampingan dengan damai selama ini dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, saudara-saudara kita yang berbeda agama. Tetapi di sisi lain, beberapa penelitian mengungkapkan betapa Abrahamic religions yang umatnya mencapai 57% dari seluruh umat beragama di dunia itu masih berkonflik satu sama lain dalam berbagai konteks. We are fortunate that we live in Indonesia. Kita sangat beruntung bahwa kita tinggal di Indonesia that highly appreciate diversity dan highly appreciate diversity dan put forward the value of tolerance. However, these days we see that tolerance, for instance, are increasingly under threats. Kita semua menyadari dan melihat bahwa akhir-akhir ini toleransi misalnya berada di dalam ancaman. Kalau kita tidak bisa menyebutnya sebagai crisis, mudah-mudahan bukan crisis, tetapi sesuatu yang we must be aware of. One of the examples yang teman-teman anak-anak muda pasti juga sangat aware. Beberapa waktu yang lalu ada rekan Anda, anak muda juga, yang anak muda Muslim ya, yang mengunggah fotonya bersalaman dengan Sri Paus pada saat dia mendapat kesempatan untuk datang ke Vatikan, mengunggah foto tersebut di Instagram, dan yang terjadi adalah backlash yang sangat luar biasa. Bagi kita agak unreasonable bahwa ada backlash yang terjadi terhadap seseorang yang mengunggah foto bersama dengan tokoh imam besar umat Katolik di dunia di social media. Artinya di social media itu kan beredar berbagai macam foto ya sebenarnya ya. Berbagai macam foto yang menurut saya secara pribadi seharusnya mendapatkan backlash yang lebih begitu. Iya, foto yang inappropriate, foto yang mengarah kepada pornografi, berbagai macam hal. Ya kan? Yang seharusnya mendapatkan backlash yang a lot bigger, tetapi kenapa foto tersebut misalnya? Ini adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan bersama dan mungkin bisa fall under the category of hot piece juga. Iya, senyum-senyum di dalamnya. Nah, kita ada distinguished panelist bersama-sama kita pada sore hari ini. We're very fortunate to have them, dan I will introduce them very soon. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sesi ini akan dilangsungkan dalam bahasa Indonesia. Saya diberikan informasi dari panitia bahwa akan ada interpreter di dalam ruangan, benarkah? Betul? Ada? Ya, baik, saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak yang nanti mungkin membutuhkan penerjemahan, simultaneous interpretation, kami menyediakan penerjemahan simultan.
So, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, once again, I would like to warmly welcome you to our Advancing Abrahamic Peace panel. We have 3 distinguished panelists that will have a discussion with us. But beforehand, I would like to share with you that the discussion will commence in Bahasa Indonesia, and we provide a simultaneous translation. So for those of you who require the simultaneous translation, you can collect your headset with our committee members in the black t-shirts. Yes. Shall we begin? Yes. Oke. Baik. Saya akan segera mengundang panelis kita yang pertama. Ada Pendeta Profesor Yan Aritonang dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Silakan Prof. Yang kedua adalah Kiai Abdullah Syukri dari Pesantren Buntet Cirebon. Yang ketiga ada Romo Karolus Putranto Trihidayat dari Keuskupan Agung Jakarta. Selanjutnya seharusnya bersama-sama kita juga ada Rebai Afi Bart dari Melbourne, Australia. Namun kami memohonkan izin atas nama Rebai Afi Bart karena beliau tidak bisa hadir. Beliau ini adalah Rebai Afi Bart dari Melbourne, Australia. Beliau tidak bisa hadir karena hari ini adalah hari Syabat. Ya, hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Syabat adalah tradisi dan juga kewajiban keagamaan bagi umat Yahudi untuk tidak beraktivitas di hari Syabat. Sehingga kami memohonkan izin, nanti ada video juga dari Rebai Afi. Demikian, kita mulai yuk diskusinya. Iya. Baik. Selamat datang Pendeta, Pak Kiai dan Romo. Terima kasih banyak atas kesediaannya berdiskusi bersama kita di sini, kebanyakan anak-anak muda, tentang isu-isu perdamaian. Sebelum kita mulai, kita ingin melihat dulu Romo, Pak Kiai dan Pendeta. By the show of hands, silahkan tunjukkan tangannya siapa yang yakin bahwa perdamaian akan tercapai in 10 years time, for instance. Perdamaian antara umat beragama akan tercapai. Yes, tepuk tangan buat kita semua. Yang ternyata sepertiga saja kurang lebih. Sepertiga saja yang yakin bahwa perdamaian antar agama-agama dan perdamaian antar umat beragama itu bisa tercapai in 10 years time. Mungkin yang 2/3 lagi percaya earlier, in 2 years time mungkin. Jadi tidak in 10 years time, in 2 years time akan tercapai. Nah, saya ingin memberikan pertanyaan pembuka untuk nanti Pak Pendeta, Pak Kiai dan Pak Romo juga masing-masing menjawab, membagikan pandangannya kurang lebih 4-5 menit. Dalam kondisi yang demikian, Pak Pendeta, Pak Kiai dan Pak Profesor, ada keraguan akan tercapainya perdamaian, itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat dunia yang makin sekular, makin hedonistik bisa dibilang demikian. Apakah dialog antar agama masih relevan dan masih diperlukan? Prof, silakan. Terima kasih Mbak Dia moderator. Tahun 1980 ada tulisan dari Harvey Cox yang mengatakan di the secular city agama tidak laku. Tetapi kemudian tahun 1990-an dia ralat pendapat dia ini karena ternyata agama masih laku
termasuk di negeri ini. Ya, jadi di dunia ini juga agama ternyata masih laku. Karena itu dialog antar umat beragama masih tetap relevan. Cuma soalnya ialah bagaimana cara kita melakukannya. Seringkali itu terjadi sangat formal, sangat dibuat-buat. Saya tiap hari berdialog dengan saudara-saudara saya muslim karena saya tinggal di kompleks yang 90% warganya muslim. Mereka tahu saya pendeta, tapi yang menempati rumah saya dulu itu adalah ustadz masjid 8 rumah dari rumah saya. Dan saya persilakan dengan senang hati. Dan kami sangat akrab di dalam perumahan itu. Jadi ini pribadi ya, tapi secara nasional maupun universal, saya masih yakin bahwa dialog itu relevan dan yang penting tidak dibuat-buat. Saya melihat bahwa forum ini adalah sebuah forum dialog yang sangat sejati, yang sangat terbuka dan sangat bisa kita nikmati bersama. Ya, terima kasih banyak Prof. Pak Kiai. Sebetulnya saya agak sedikit kurang nyaman dipanggil Kiai gitu, karena saya belum not old enough in wisdom gitu, masih terlalu muda. Jadi panggil saya Kang saja, Ibu moderator tolong. Masih panggil Kang. Nanti saya dimarahin abah saya masih Kiai. Ini anak, bapak masih ada, anaknya mau jadi Kiai aja kan gitu. Ya, ini saya sama ibu saya di sini, Mungkin saya yang paling muda di sini dan juga tadi kata Bapak Pendeta, tinggal bagaimana cara kita melakukan dialog tersebut. Ini jangan salah. Di negara-negara maju sekarang sudah mulai berkembang politik sayap kanan yang cukup kuat ya, ultranasional. Nah, menurut saya salah satu obatnya adalah agama. Ya, karena di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Tuhan mengutus Nabi Muhammad itu bukan tidak untuk menebar kasih sayang. Dan kita lihat di negara sekuler, orang semakin benci terhadap agama, orang semakin benci terhadap perbedaan, kesukuan, perbedaan negara dan sebagainya, maka dialog-dialog antara agama bagi saya masih tetap relevan. Tinggal bagaimana caranya. Mungkin kalau sedikit share nanti bisa dilanjut di sesi pertanyaan selanjutnya. Saya bersama dengan Pak Dino Patijalal sedang melaksanakan program 1000 Lingkaran Ibrahim. Mungkin sebagian teman-teman sudah melihat beberapa postingannya di Instagram maupun di media sosial lainnya. Ada pertukaran antar tokoh agama Ibrahim, Islam, Kristen, Yahudi di negara-negara yang memang dianggap sebagai concern dari isu-isu ini. Kemarin saya berangkat ke Serbia dan berangkat ke Denver di Colorado di Amerika, dan mereka juga tinggal di pesantren kami selama kurang lebih seminggu di Cirebon di Buntet. Nah, kalau tadi Profesor bilang bahwa memang terlalu kaku dan formal dialog-dialog antar agama. Bagaimana mungkin saat forum perdamaian dunia hanya menginvite elit-elit saja. Mereka berdiskusi 1-2 hari dalam ruangan tanpa bertemu dengan umatnya. Padahal permasalahan ini ada di grassroots. Nah, maka program ini 1000 Lingkaran Ibrahim, kita mengunjungi komunitas kita masing-masing. Saya seminggu tinggal di komunitas Kristen Ortodoks, saya seminggu tinggal di komunitas Yahudi Ortodoks, dan mereka juga, karena saya di pesantren Buntet, itu pesantren yang masih tradisional juga. Mereka tinggal bersama santri, ya, bersama dengan masyarakat. Nah, ini salah satu cara yang mana bisa membuka peluang adanya perdamaian, walaupun masih banyak catatan dan harus hal-hal tambahan harus kita lakukan ke depannya. Maka saya optimis ini masih tetap relevan, dan salah satu caranya sedang kita upayakan melalui dialog-dialog di program 1000 Lingkaran Abraham. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba menjawabnya dengan memulai dengan satu analogi ya. Ini saya ambil dari seorang Indonesianis asal Perancis, Denis Lombard, yang dalam bukunya Nusa Silang Budaya Jawa itu menggambarkan Indonesia sebagai berikut. Andaikan kita buka Google Earth ya. Google Earth yang melihat dari atas seluruh dunia. Satu bagian dunia yang paling beragam itu benua mana kira-kira? Benua Asia, di mana lahir sebagian besar agama besar seluruh dunia. Maka Asia benua paling beragam budaya agamanya di dunia. Di zoom lagi, bagian dari Asia yang paling kaya lintas agamanya itu Asia Tenggara. Di situ ada Filipina, negara Katolik yang besar, ada Thailand, Myanmar, agama Buddha,
Ada Malaysia, Brunei, agama Islam, dan Indonesia. Asia Tenggara di zoom lagi, negara yang paling kaya dengan keragamannya apa? Indonesia. Kita di Indonesia ribuan suku, macam-macam budaya, dan agama-agama besar hidup dengan damai di Indonesia. Di zoom lagi, Pulau Jawa. Maka di situ lintas pertemuan berbagai macam budaya, maka disebut silang budaya. Di zoom lagi Jakarta, di zoom lagi kota Casablanca. Di ruangan ini. Dengan kata lain, tadi dikatakan apakah dialog itu perlu? Sangat perlu, terlebih dialog kehidupan. Ya. Ada banyak narasi mengatakan agama sumber kekerasan, umat beragama saling berperang. Itu narasi-narasi yang sering kita dengar. Tapi ada narasi lain yang tidak kalah benarnya tapi jarang kita dengarkan. Bahwa orang bisa hidup dalam perbedaan, bahkan saling memperkaya. Saya rasa Indonesia bukan kebetulan diletakkan di titik temu dua budaya besar, Cina dan India. Dan di Indonesia semua agama itu mendapat tempat. Maka saya pikir Indonesia adalah bangsa pilihan untuk menunjukkan kita bisa hidup dalam keberagaman. Saya rasa ini panggilan bangsa Indonesia di tengah kancah dunia ya. Menawarkan narasi beda. Nanti akan dalam sesi tanya jawab dan seterusnya ada banyak kisah Indonesia jadi panutan di sini ya. Nah, itu ya, terima kasih. Ternyata the chosen people itu bangsa Indonesia ya Romo yang. Tapi jangan menggunakan istilah the chosen people, sudah ada yang punya katanya. Baik, saya tidak bisa tadi menyambung dari Romo Carolus menyampaikan betapa Indonesia adalah kekuatan bagi dunia, saya kira harapan bagi dunia. Romo, saya tidak bisa tidak melihat buku tebal yang ada di meja dibawa oleh pendeta Prof. Yan Aritonang. Judulnya alhamdulillah masih terbaca. Ya, ini buku beliau Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Wow. Prof, boleh diceritakan sedikit tentang buku ini, kemudian disusul dengan pertanyaan bagaimana situasi dialog antara agama sekarang ini di Indonesia, Prof? Boleh saya berdiri? Iya, maaf ya kawan-kawan, saya sudah tua jadi kalau duduk bisa jadi tertidur. Buku ini diberi kata pengantar oleh sahabat saya, Profesor Dr. Aziumardi Asra. Gak usah saya jelaskan lagi siapa beliau ya. Ini pertama kali terbit tahun 2004, ini sudah cetakan ke-7. Ini buku wajib tidak hanya di sekolah-sekolah teologi, Kristen maupun Katolik di Indonesia, tapi juga di seluruh Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri. Ini mengemukakan, namanya pun sejarah ya, saya di bidang studi sejarah, ada mahasiswa saya juga di sini. Saya menjelaskan ini dari perspektif sejarah. Di Indonesia ini sudah 500 tahun lebih sedikit perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Dan itu saya jelaskan dari awal sejak zaman Portugis, Spanyol sampai zaman atau era reformasi ini. Tetapi sebelum itu juga melatar belakangi atau di balik kenyataan di Indonesia ini sudah ada proses perjumpaan yang berlangsung 9 abad sebelumnya. Jadi kalau dihitung sekarang 14 abad, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya orang Kristen atau waktu itu disebut Nasrani maupun juga orang-orang Yahudi. Nabi yang mulia itu punya banyak sahabat dari berbagai agama khususnya Kristen dan Yahudi, dan itu antara lain bisa kita baca dalam apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Bacalah itu. Nurholis Majid
sengaja mengupas Piagam Madinah itu dalam salah satu bukunya. Beliau kita kenal ya, Cak Nur ya, guru bangsa kita itu. Nah, di dalam buku ini saya menceritakan banyak konflik berdarah. Dan saya juga tidak ragu-ragu mengemukakan bahwa kami kalangan Kristen juga kadang-kadang curang. Pembunuhan Sultan Hairun misalnya di Ternate. Saya gambarkan di sini. Dan itu mengakibatkan dendam yang tidak cukup dipelihara 1-2 tahun, tapi berabad-abad. Dendam di Ternate 1570 pembunuhan Sultan Hairun tanggal 25 Februari 1570 dibalaskan pada tahun 1999-2000. Bayangkan berapa abad itu. Dan seterusnya. Banyak darah tertumpah termasuk macam-macam kerusuhan di Situbondo, di Surabaya, di Rengas Dengklok dan sebagainya. Nah, pada bagian penutup buku ini, saya menutup buku ini dengan sebuah judul bab yang mungkin sangat provokatif. Masih adakah harapan? Saya jawab ada harapan. Asalkan, saya kemukakan beberapa pertimbangan. Masing-masing agama saling menghargai. Dan tidak mencela, melecehkan ataupun menista satu sama lain. Nah, di sini saya tidak membahas perjumpaan Kristen dan Islam dengan Yahudi di Indonesia sebab itu sangat minim. Tetapi ada satu catatan yang saya muat juga dalam buku ini, ketika Palestina dijarah atau diserobot oleh Israel, kami orang Kristen di Indonesia mendukung Palestina, bukan mendukung Israel. Kenapa? Sebab itu bukan masalah agama, itu masalah kemanusiaan. Dan baiklah Bapak Ibu ketahui juga bahwa di Palestina, rakyat Palestina itu tidak semua Muslim. Ada juga banyak Kristen. Yasser Arafat, istrinya adalah seorang Kristiani, Sohatawil. Itu contoh kecil saja. Jadi mari kita tidak terjebak dalam macam-macam persoalan di Timur Tengah lalu kita berkelahi di sini. Apakah itu Arab Spring atau ISIS? Kita bangsa Indonesia yang dikaruniai Tuhan begitu banyak keindahan, begitu banyak kekayaan, termasuk dalam hal kearifan lokal, budaya yang saling menghormati. Saya ini orang Batak, tapi saya datang dari daerah Batak yang sangat luar biasa kerukunannya. Saya lahir di Sibolga, walaupun tidak besar di Sibolga, bertetangga dengan Sipirok Angkola. Di sana kalau ada Kristen berpesta, Islam ikut bergotong royong, ada masjid didirikan, semua ikut, ada gereja didirikan, semua ikut. Kenapa tidak? Itulah kita. Karena itu jangan kita mau dipanas-panaskan atau dihasut-hasut untuk berkelahi. Ini sekarang sedang menjelang Natal. Kadang-kadang ada isu, oh jangan ucapkan selamat Natal, jangan ikut ini Natal. Itu pernik Natal haram, itu orang Kristen kafir. Saya tulis surat ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 17 Desember 2016. Tolong kita tidak saling menghujat, tolong kita saling menghargai. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Saya kemudian ingin menyambung ke Pak Kiai. Di masa lalu kita melihat peran pesantren yang sedemikian besar dan juga tokoh-tokoh yang berasal dari tradisi pesantren. Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur yang berperan sangat besar dalam persatuan dan pembelaan terhadap keragaman di Indonesia. Nah baru saja Prof. Aritonang menyampaikan soal isu-isu kekinian termasuk Selamat Natal itu tadi. Pak Kiai boleh memberikan pandangan secara umum peran pesantren atau
Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana pandangan Pak Kiai tentang kondisi umat beragama kekinian di Indonesia? Kemudian yang kedua, peran pesantren sejauh mana? Pertanyaannya susah banget. Mungkin saya kolaborasi saja jawabannya. Tadi menarik sebetulnya kalau semisal menurut Romo Indonesia menjadi negara yang kemudian dijadikan percontohan sebagai negara yang sangat diverse. Kemarin saya ke Serbia, mungkin sebagian teman-teman di sini tahu bahwa dulu itu adalah bagian daripada negara Yugoslavia. Dan sekarang pecah menjadi Slovenia, Kroasia, Serbia, belakangan Kosovo mau berdiri juga, dan itu dipecah berdasarkan kesukuan. Dan di sana saya bertemu dengan mufti Islam di kota Belgrade. Bagaimana kondisi umat Islam di sini? Oh, ya sedikit di sana di Serbia. Karena di sana ada anggapan orang Islam nggak bisa hidup di Serbia. Orang Islam tinggalnya di Bosnia. Begitu juga di Bosnia sama, minimal di perbatasan lah. Orang Bosnia juga sama, nggak bisa orang non Muslim tinggal di sini. Silakan tinggal di negara yang memang cocok dengan Anda. Kemudian saya merefleksikan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, 6 agama ofisial, ratusan agama penghayat. Kita Islam, Jawa, Kristen Jawa, Sunda, Batak, Manado semuanya. Ini betul-betul mengejawahtakan yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi kita harus lita'arafu, saling mengenal satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, saling respect satu sama lain. Dan Indonesia bisa membuktikan itu. Saya ke Amerika. Orang Amerika tanya, kok bisa Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia, tapi menggunakan hukum sekuler menurut mereka, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kata orang Amerika, di sini nggak bisa. Orang itu kalau memilih menjadi religius, maka dia akan menjadi religius saja, tidak bisa menjadi seorang yang nasionalis. Begitu juga sebaliknya, orang ketika memilih untuk menjadi sekuler, maka dia hanya bisa menjadi nasionalis, tidak bisa menjadi seorang yang agamis dan sebagainya. Tapi di Indonesia, di pesantren, menyambung dengan pertanyaannya, kita punya jargon, hubbul waton minal iman, bahwa mencintai agama adalah bagian daripada iman. Itulah yang kemudian menjadi lecutan revolusi santri tahun 10 November 1945 dulu. Ketika santri berperang melawan sekutu di Surabaya, tidak untuk membela agama, tapi membela negara. Itu adalah sumbangsih pesantren yang sangat nyata untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita yakin beragama tidak hanya urusannya hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga harus diejawantahkan dengan hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Hablum minannas kita bagi lagi. Pertama, menjadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat muslim. Wajib umat Islam kemudian ada orang Islam tersakiti, kita wajib membelanya. Ada orang yang sakit, kita wajib karena sesama muslim. Kemudian yang kedua, ini juga penting, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa. Inilah yang Nahdlatul Ulama, saya besar di komunitas Nahdlatul Ulama, yang terus kita perjuangkan. Kenapa? Karena kita punya prinsip al-aman qoblal iman. Kita punya prinsip harus aman dulu dan baru pada iman. Bagaimana orang muslim di Indonesia akan sembahyang dengan nyaman ketika kita sedang ada konflik dan perang? Di mana kita akan bisa membangun masjid kalau semisal tanahnya bermasalah? Maka kita harus memprioritaskan ukhuwah watoniyah. Dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Kita memandang you are American, you are European, you are Arabian, you are Indonesian, you are Malaysian. Kita semua adalah manusia, punya hati, punya pikiran dan semuanya. Jadi saya kira kunci dalam membuat perdamaian dunia itu bukan untuk menyamakan perbedaan yang ada. Kita diciptakan berbeda oleh Tuhan tadi. Wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan. Tetapi kemudian kita harus ada lita'arafunya tadi. Saling mengenal dan saling menghargai satu sama lain. Sehingga harus ada dua kunci menurut saya. Yang pertama, pemahaman agama yang baik. Jangan sampai Anda Kristen, Anda Muslim, ini Anda belum Hindu, penutupan Bunda. loh Pak Kiai, sudah dua kunci ini. Oh ya, satu. Jangan sampai Anda bilang Anda Muslim tapi kemudian iya. Tapi kemudian sering bikin berita hoax dan sebagainya. Saya yakin Anda tidak menjadi seorang Muslim baik. Anda Kristen,
sering bikin berita hoax yang memicu pertengkaran, saya yakin Anda tidak mempelajari Kristen dengan baik. Dan yang kedua adalah penegakan hukum yang adil. Jadi bagaimana negara dan semua hal yang berkaitan dengan hukum harus menegakkan hukum dengan adil tanpa melihat background kita. Jadi saya rasa dua itu. Karena kita menyamakan perbedaan mustahil, kita diciptakan berbeda. Tapi kita harus mengelola perbedaan yang ada dengan pemahaman agama yang baik. Dan yang kedua adalah penegakan hukum yang adil. Itu dari saya. Pemahaman agama yang baik dan penegakan hukum yang adil ya Pak Kiai. Tadi disebutkan, Pak Kiai juga menyebutkan soal persaudaraan antar umat manusia. Pak Profesor, Pak Pendeta dan Pak Kiai sudah membicarakan dalam konteks Indonesia. Romo, saya boleh bertanya dalam konteks global, Romo. Baru saja ada dokumen persaudaraan kemanusiaan oleh Sri Paus dan Imam Al-Azhar yang menjadi kabar baik saya kira buat kita semua umat beragama terkait dengan perdamaian antar agama, terutama perdamaian antar agama-agama Abrahamik. Boleh diceritakan sedikit Romo mengenai hal tersebut dan pertanyaan berikutnya, bagaimana itu bisa diturunkan menjadi aksi di lapangan Romo? Ya, baik. Saya akan memulai dengan tradisi Bapak Paus, pemimpin Gereja Katolik, untuk mengunjungi negara-negara, entah di situ terdapat banyak orang Katolik atau sedikit tidak penting, tapi terutama sejak Paus Yohanes Paulus II, kunjungan Bapak Paus itu menjadi agenda dalam tanda kutip wajib gitu ya. Maka seperti kunjungan seorang gembala ke tengah kawanan dombanya. Jadi kunjungan ini menjadi konteks untuk dokumen itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Paus Fransiskus ini termasuk paus yang dalam tanda kutip anti mainstream ya. Sebagai sejarah saja, ini sudah ada banyak paus dalam sejarah Gereja Katolik. Tapi baru satu paus yang berani mengambil nama Fransiskus, yaitu paus yang sekarang ini. Mengapa? Karena dalam sejarah Gereja Katolik, Santo Fransiskus dari Assisi itu muncul dalam sejarah gereja untuk mengkritik kuasa kepausan. Jadi tidak ada paus yang berani mengambil nama seorang pengkritik. Tapi paus kita ini berani mengambil nama itu untuk mendorong Gereja Katolik keluar dari dalam tanda kutip zona nyamannya, bergaul dengan sesama orang Katolik, ya kan, sibuk dengan liturgi, dengan upacara agamanya sendiri. No, ini sudah menjadi kampung dunia. Maka diminta salah satu kata kunci dari kepausan Bapak Fransiskus adalah keluar untuk berdialog. Maka kata kunci beliau adalah culture of encounter, budaya perjumpaan, dan culture of dialog, budaya berdialog. Nah, ini budaya-budaya yang hendak dipromosikan oleh Bapak Paus Fransiskus. Maka beliau itu punya banyak rencana kunjungan, terutama ke negara-negara yang belum pernah dikunjungi oleh pemimpin Gereja Katolik. Salah satunya Uni Emirat Arab. Nah, ini kan paus pertama yang berkunjung ke sana. Maka dalam konteks itu kita bisa melihat makna kunjungan paus ke sana, yaitu untuk memecah blok-blok pergaulan umat manusia. Untuk memberikan narasi yang baru, bahwa perbedaan agama, budaya itu tidak menjadi halangan tapi memperkaya kemanusiaan kita. Maka itu konteksnya di mana dokumen itu kemudian ditandatangani. Tentu dokumen ini sudah disiapkan jauh sebelumnya. Maka ketika Bapak Paus ke sana, kemudian puncaknya adalah menandatangani dokumen ini. Yang menarik adalah Imam Besar Al-Azhar yang datang dan ikut menandatangani. Nama Al-Azhar sendiri kan mengingatkan akan kebersamaan hidup ya, dari komunitas Kristen, komunitas Yahudi, komunitas Islam yang memperkaya ilmu pengetahuan pada abad ke-8, 9, 10 ya. Maka ada juga sih gaung historisnya itu, bahwa hidup bersama itu sungguh-sungguh memperkaya. Nah, kurang lebih begitu latar belakang ceritanya. Bahkan Bapak Paus punya rencana itu mau mengunjungi China ya. Ini paus lain gak ada yang berani, dia berani ya. Pasti bukan untuk dapetin proyek infrastruktur di Vatikan ya. Tetapi pasti untuk untuk mengatakan bahkan blokade-blokade ideologi tidak menghalangi kemanusiaan satu ya.
Nah itu. Dan isu terakhir ya, ketika berjumpa dengan uskup-uskup Indonesia, uskup itu kepala pemimpin agama dalam wilayah administrasi tertentu. Uskup Paskalis yang memimpin atau mengembalai gereja Bogor itu ketika salaman sama Bapak Paus, tiba-tiba Bapak Paus mengatakan, dari Indonesia ya? Iya, saya lupa, saya harus punya agenda mengunjungi Indonesia lain kali. Wah, itu dia. Maka kita masuk dalam agenda beliau untuk mengatakan misi kemanusiaan ini. Kita perbedaan bukan memisahkan tapi memperkaya. Konteksnya seperti itu. Ya. Terima kasih banyak. Ideal sekali yang sudah kita dengarkan dari para pemuka agama kita yang ada di hadapan kita ini. Ternyata sayang sekali waktunya terbatas. Saya punya pertanyaan yang mungkin bisa dijawab ketiganya karena dari latar belakang keagamaan dan keumatan, artinya memiliki umat sendiri-sendiri, congregation masing-masing. Kalau kita berbicara soal dialog lintas agama, berbicara soal perdamaian, berbicara soal perdamaian antar agama dan pemimpin-pemimpin agama, hampir atau jarang sekali kita temukan keterlibatan women religious leader, perempuan pemimpin agama. Padahal di dalam tradisi masing-masing agama ada perempuan pemimpin agama. Pertanyaan saya 2 dan bisa dijawab masing-masing dengan singkat. Mengapa demikian? Mengapa kelihatannya, kalau salah mohon saya dibenarkan, kelihatannya begitu kecil peran perempuan pemimpin agama di agama-agama. Di agama-agama. Kemudian yang kedua, kalau memang benar demikian, kalau tidak benar maka selama ini perannya seperti apa yang sudah dilakukan, atau kalau memang benar demikian, benar perannya kecil, apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan lebih jauh di dalam dialog antar agama dan di dalam perdamaian. Kenapa saya bicara soal perempuan? Bukan karena saya perempuan, tetapi dalam situasi konflik, dalam situasi tidak aman, ibu, anak-anak perempuan pada umumnya adalah yang paling terdampak, dan oleh karena itu penting bagi perempuan juga untuk berperan dan memiliki posisi kunci di dalam upaya-upaya perdamaian. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang, boleh komentarnya satu persatu. Mulai dari Pak Kiai saja yang sudah pegang mic. Saya tadi bilang sama Profesor tenang mas, saya paling muda nih, saya mau belajar aja deh, mau dengerin dari beliau-beliau gitu. Tapi ini bisa aja moderatornya. Setidaknya kami melakukan upaya di pesantren dan Nahdlatul Ulama. Kalau Mbak Sadia dan sahabat-sahabat di sini pernah dengar Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, KUPI disingkat, itu dilaksanakan di Cirebon. Di pesantren ibu saya, di pesantren Babakan Ciwaringin. Itu mengundang ibu-ibu nyai seluruh Indonesia dan tokoh-tokoh muslimah di dunia untuk membicarakan peran-peran perempuan dalam beragama. Setidaknya kita tidak tinggal diam dan kita melakukan itu. Atau silakan panjenengan main ke pesantren kami. Kami punya santri sekitar 10.000. Dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan, sekitar 60% adalah perempuan. Artinya kita juga mendidik, mengkader para santri untuk menjadi orang-orang yang memang berguna ke depannya untuk agama, masyarakat, dan bangsa. Jadi memang ada peran-peran tersebut. Atau kita lihat semisal struktur di Nahdlatul Ulama sendiri. Kita ada muslimat, ada untuk ibu-ibu nyai, ada fatayat untuk aktivis-aktivis muda perempuan, ada ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Itu adalah bukti kita memberdayakan perempuan dalam keadaan-keadaan kegiatan-kegiatan beragama. Dan memang kembali lagi ini tidak bisa diambil sudut pandangnya dari agama saja, tapi juga dari kultur kita. Bagaimana di beberapa kultur masih kemudian ada pertentangan itu, pro dan kontra pelibatan perempuan dalam berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah bagaimana mereka menjadi pimpinan agama dan sebagainya. Tapi bagi saya dalam perspektif Islam, kembali saja ke fitrah. Laki-laki dan perempuan punya peran masing-masing. Titik puncak dari keberagaman menurut saya adalah saling mengerti dan akhlakul karimah. Kita paham tugas laki-laki apa, perempuan paham tugas perempuan apa, kita saling menghargai, tidak saling menyalahkan, saling membantu dan sebagainya. Jangan sampai kita merespon sesuatu hanya karena berdasarkan hawa nafsu, tapi kemudian tiba-tiba dibungkus
takbir. Waduh, ini repot ini gini. Dibungkus tiba-tiba ini haram dan sebagainya. Padahal saya nggak tahu. Kayaknya baca Al-Quran saja mungkin dari terjemahan. Nah ini juga jadi hal yang repot. Jadi itu setidaknya kami di pesantren memberdayakan santri putri, memberdayakan ibu nyai, semuanya diberikan ruang masing-masing. Bahkan 1 minggu kemarin kami membuat forum Ibu Nyai Nusantara. Jadi mengumpulkan ibu-ibu nyai seluruh di Provinsi Jawa Barat di pesantren kami di Cirebon. Dan mengundang Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan yang baru. Nah itu contoh bahwa ibu-ibu nyai punya peran, gak cuma kiai-kiai saja. Nah itu gantian tuh di forum itu gosipin kiai tuh ibu-ibu nyai itu. Itu ibu saya salah satu penggeraknya dulu kemarin. Itu jawaban dari saya. Oh, siapa duluan? Saya. Beliau pegang kuncinya. Jadi kan yang ditanyakan oleh moderator kita kepada kami mewakili kalangan kami ya. Tapi izinkan saya dengan hormat mengatakan dan mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Salah satu tokoh muslimat Indonesia yang sangat saya kagumi adalah Profesor Siti Musdah Mulia. Beliau sahabat saya. Dan dia bukan satu-satunya. Lihatlah Ibu Wahid, siapa? Sinta Nuria dan putri-putrinya yang hebat-hebat itu. Nah sekarang saya mau sedikit nyerempet ke kawan saya Katolik. Saudara-saudara pasti tidak jarang bertemu dengan suster-suster ya. Kepala sekolah kah, dokter kah dan sebagainya. 2 minggu yang lalu saya berkontak dengan seorang suster, Suster Emanuela Sitorus yang dulu berdinas di Malawi, sekarang di Roma, sebelumnya di Siantar. Artinya perempuan-perempuan di gereja Katolik walaupun tidak jadi paus, mudah-mudahan tidak ada yang toh hebat peranannya. Ya, iya. Sekarang saya masuk ke gereja kami ya. Protestan lah katakan, saya mewakili itu. Banyak sekali gereja Protestan di dunia ini. Di Indonesia ini aja lebih 400 organisasinya. Kalau di Islam mungkin yang besar ya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah gitu ya. Kalau di kami banyak. Tapi salah satu organisasi Kristen yang mewakili banyak gereja di Indonesia adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ketua umumnya yang baru saja menyelesaikan term atau masa jabatannya adalah Pendeta Henriette Tabita Lebang, perempuan. Iya. Dan sebelum dia sudah ada dan sesudah dia pasti banyak. Bapak Ibu tahu salah satu gereja Protestan yang terbesar di Indonesia adalah gereja Batak itu, Huria Kristen Batak Protestan. Evorus kepala pemimpin tertinggi itu memang sampai sekarang masih laki-laki, tetapi saya tidak mau sebut dayang-dayangnya. Wakil-wakil beliau ada 4 wakil Evorus, 3 perempuan. Bayangkanlah betapa hebatnya. Kalau di agama-agama lain saya nggak berani bicara lebih lanjut ya. Tapi saya mau mengunci atau menutup apa yang mau saya sampaikan sebagai respon saya dari ajaran agama yang kami miliki. Manusia diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, laki-laki dan perempuan. Citra Allah bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Sederajat. Sekian. Terima kasih banyak. Saya sudah senang saja ketika mic dari sana, saya nggak usah jawab. Baik, ya, dalam gereja Katolik memang harus diakui agak sulit itu ya posisi perempuan. Bahkan di Amerika muncul yang namanya gereja Katolik perempuan karena mereka menghendaki perempuan jadi romo. Padahal susah ya, romo itu katanya bapak ya. Masa perempuan jadi bapak ya.
Artinya menjadi imam, menjadi mereka yang berhak memimpin upacara-upacara keagamaan, memimpin perjamuan kudus ya. Sampai membuat perpecahan semacam itu, dan di Amerika khususnya ini hal yang sensitif, kepemimpinan perempuan dalam gereja Katolik. Ketika Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Amerika, di luar dugaan ada muncul salah satu wakil gerakan feminisme dalam gereja Katolik, seorang suster yang kemudian mengkritik Bapak Paus, lalu panitia dimarahin tuh karena kok nama ini nggak masuk, kok tiba-tiba datang. Dengan kata lain, ini memang sensitif dalam gereja Katolik yang memang terkenal dengan struktur organisasinya yang ketat. Namun demikian, khususnya perkembangan belakangan ini dengan hadirnya Bapak Paus Fransiskus, sekali lagi beliau banyak melakukan perubahan ya. Belum lama ditutup sinode itu, pertemuan uskup-uskup sedunia membahas satu tema tertentu. Kemarin itu membahas tema hutan Amazon, yaitu soal bagaimana tidak hanya hutannya tapi budaya penduduknya juga dijaga, dilestarikan dan didukung. Salah satu poin sensitif dalam pembicaraan sinode Amazon ini adalah peran perempuan dalam kepemimpinan gereja. Di situ bahkan dimungkinkan sesuatu yang belum pernah dibicarakan, perempuan itu ditahbiskan menjadi diakon. Artinya apa? Diletakkan dalam jajaran kepemimpinan resmi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya itu, pentahbisan atau pengudusan sebagai pemimpin. Uskup paling tinggi, imam, lalu diakon. Nah, di situ dibicarakan perempuan diangkat menjadi diakon. Ada gebrakan baru. Wah, lalu menimbulkan banyak perbincangan ya. Tapi tidak, Paus ini mau mengatakan seperti yang disampaikan Bapak Kiai dan Bapak Pendeta, bahwa perempuan pun punya peran khusus dalam organisasi keagamaan. Konkretnya yang sudah dibuat Pak Paus. Ya. Ada salah satu departemen penting dalam tanda kutip yang menyeramkan, yang namanya Kongregasi untuk Ajaran Iman. Ya. Ini kongregasi, departemen ini menyensor semua ajaran yang dikeluarkan imam-imam maupun uskup-uskup. Dulu itu yang bahkan bisa menangkap, terus bisa menginterogasi ya. Tapi sekarang nggak lagi ya kan. Ya. Ini Departemen Ajaran Iman. Nah, yang menarik apa? 2 tahun lalu diangkat 2 perempuan sebagai ahli teologi dan ahli hukum gereja. Artinya apa? Uskup-uskup seluruh dunia kalau mau minta nasihat tentang ajaran iman, itu minta nasihatnya kepada perempuan ini. Wow. Itu dia, diangkat 2 perempuan, ahli teologi, ahli hukum gereja. Mau mengatakan, saya percaya kalau dunia ini dipimpin oleh perempuan, itu sentuhannya beda. Dunia dipimpin oleh perempuan, jaminan untuk perdamaian lebih besar. Perdamaian, waktu, ya. Sayang sekali waktunya habis. Ya. Boleh saya minta 2 menit ya? Boleh saya minta 2 menit? Oke. Tidak adil rasanya kalau saya tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian, ibu dan bapak yang ada di sini. Mohon sangat singkat. Saya ingin memanggil 2 burning question, sangat singkat dan penting. Kalau nggak diungkapkan Anda akan menyesal seumur hidup dah. Itu. Iya, boleh Mbak dan ya Mas yang di belakang ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya ingin tanyakan banget itu adalah di Yahudi, tapi kebetulan tidak ada yang bersangkutan. Nah, saya mau tanya kepada bapak-bapak sekalian, karena ini konteksnya Indonesia, saya ingin tanya, pandangan bapak sekalian ini terhadap konflik di Indonesia saat ini. Kan tadi sudah membuat Abrahamic Circle. Cuman masalahnya adalah yang menjadi penyebab adanya perpecahan di Indonesia sendiri. Boleh itu spesifik karena kalau bicara perpecahan di Indonesia nanti mengaburkan ya. Maksudnya ada contoh mungkin supaya kita tidak. Misalkan jadi antara peperangan antara Islam
masyarakat yang menganut agama Islam sendiri ini dengan Kristen, kayak konflik. Di mana itu? Konflik yang misalkan menjelang Natal yang ada bom yang akhirnya Di masyarakat di masyarakatnya saya kira itu bukan Indonesianya. konflik ya, maksudnya sangat berbeda dengan konteks Ya, misalnya di perpecahan Ambon atau tersendiri apa yang ya. ada di Indonesia. itu Perbincangan di masyarakat sendiri. ya. Kan itu sebenarnya kalau kita mau tarik in time ke belakang, itu ada salah satu kejadian di abad pertengahan. Kalau misalkan itu dikarenakan adalah institusi politik. Nah, saya mau tanya, menurut Bapak-bapak sekalian, bagaimana pemahaman agama dan praktis agama di Indonesia ini bisa lepas dari politik yang ada di Indonesia? Baik, ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya. Silakan yang di belakang. Ya. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Adrian. Saya di sini mewakili Pak Pendeta Jan. Saya salah satu dari mahasiswa Anda, tapi tidak langsung. Saya di STT yang lain. Saya youth pastor dari sebuah gereja di Jakarta. Baik. Saya punya hanya satu buah. Ini bukan pertanyaan. Saya mau kasih satu tantangan kepada Bapak bertiga sekalian, baik Gus maupun Romo maupun Pak Pendeta. Saya mau tantang, bisa tidak bikin 1 bulan sekali pertemuan untuk membicarakan perbedaan-perbedaan di antara ketiga agama di Indonesia? Karena kalau iya, saya yakin semua orang akan datang. Semua orang akan berusaha untuk mengeluarkan unek-unek mereka, mengeluarkan pemikiran mereka, perbedaan-perbedaan itu akan, menurut saya, itu akan cepat terselesaikan dan kemudian informasinya akan jelas. Tidak hanya, menurut Ustadz saya begini, kata Pak Pendeta begini, kata ini begini. Saya yakin seperti itu. Itu saja tantangan saya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bisa ditanggapi untuk pertanyaan dari Mbak, bisa ditanggapi Pak Kiai dan Romo. Dan untuk pertanyaan yang di belakang langsung ditanggapin gurunya saja. Prof. Ya. Supaya adil, tadi kan beliau ngomong adil. Romo belum pernah jadi pembicara pertama. Oh iya, silakan Romo. Saya bingung lihat orang tua berantem ini. Baik. Pertanyaan pertama tentang konflik di Indonesia. Baik. Gereja Indonesia mencoba membangun 3 dialog, yaitu dialog budaya, dialog sosial ekonomi, dan dialog agama. Jadi kalau hanya dialog agama nggak cukup, perlu ada dialog lain, yaitu dialog budaya dan dialog sosial ekonomi kehidupan. Maka dialog ini yang coba kita bangun. Oleh sebab itu di Keuskupan Agung Jakarta kita punya departemen pelayanan yang tidak hanya menyangkut internal gereja Katolik tapi juga keluar. Misalnya departemen advokasi yang tidak melihat apapun agamanya. Kalau ada yang butuh bantuan kita akan segera turun ke sana. Apa yang sudah dibuat sebagai contoh, banyak imigran yang kayak Jakarta kan ya, di mana itu Kalideres ya. Itu diberitakan sampai belasan ribu. Segera kita turun ke sana, ikut membantu di sana tanpa memandang agamanya apa. Lalu juga terlibat juga dalam itu yang di bawah di akar rumput. Yang lebih ke atas lagi ya, kita banyak melakukan dialog, diundang dalam perjumpaan contohnya seperti ini. Maka 3 dialog itu yang kita upayakan, dialog budaya, dialog kehidupan, sosial ekonomi, dan dialog agama. Saya yakin kalau semuanya integrated ya, keseluruhan, maka kita bisa menceritakan narasi Indonesia sebagai saksi hidup dalam keberagaman itu mungkin. Tidak hanya agama, tapi agama terkait dengan sosial ekonomi dan budaya. Ya, itu. Belakangan juga saya bingung ada fenomena bahwa agama ini dijadiin buat serem-sereman gitu, buat takut-takutan. Padahal saya merasa yakin bahwa itu karena pemahaman agama yang dangkal. Justru ketika agama kita yakini dan kita pelajari secara utuh, kehidupannya menjadi mudah dan akan menuntun kita ke jalan yang baik dan benar sebetulnya. Contoh dalam konteks dialog agama di Indonesia semisal. Selalu yang diperkenalkan dan digaungkan oleh orang-orang adalah ayat walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak, terjemahannya memang betul, tidak akan ridho orang Nasrani dan orang Yahudi kepada orang Islam sampai pada orang Islam ikut agama mereka. Orang membaca
terjemahnya saja. Tapi dalam ilmu tafsir kita harus paham asbabun nuzulnya, kenapa ayat tersebut turun. Pada saat itu Allah menegur Nabi Muhammad yang saat itu mengeluh, ini saya dakwah kok nggak ada yang ikut. Ya. Allah menegur Nabi Muhammad, sudahlah, memang yang memberikan hidayah itu aku, bukan kamu. Tapi ayat itu seolah-olah menjadi seram. Padahal ada ayat yang mungkin kurang populer dan ini entah karena kepentingan atau apa jarang dimunculkan. Seperti Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab dalam tradisi Islam disebut Islam, Yahudi dan Kristen. Ta'alau ila kalimatin sawa. Belajarlah dan berpeganglah kalian kalimatin sawa, common grounds, hal yang sama. Bainana wa bainakum, antara kita dan antara engkau sehingga kita tidak ada masalah. Maka ketika kita dihadapkan dengan perbedaan, jangan fokus terhadap perbedaannya. Jangankan masalah agama, saya sama Romo sama pendeta banyak perbedaannya, baik secara fisik, secara kultur dan sebagainya. Lah ini dicari perbedaannya. Maka ketika kita dihadapkan perbedaan, kita harus melihat persamaannya, common grounds. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak bisa mengulik-ngulik sejarah kenapa dulu begini, kenapa dulu begitu. Dalam tarikh Islam disebutkan ketika kita ingin mempelajari sejarah, kita tidak bisa menjudgment itu baik atau buruk, benar atau salah. Seperti mengapa Ibrahim punya istri dua, sehingga ada Ismail dan ada Ishak, sehingga itu perbedaan Yahudi dan Islam dan sebagainya, turun temurun sebagainya. Yang kita bisa ambil adalah hikmahnya, pelajaran ibroh dari setiap kisah yang ada dalam sejarah dulu. Maka kita jangan menjudge dulu kenapa begini, dulu kenapa begitu. Kita ambil saja pelajarannya. Contoh, kadang-kadang konflik itu penting, Mbak. Semisal orang Islam sama orang Kristen berkonflik. Pentingnya apa? Akhirnya orang Islam semakin solid, orang Kristen adalah semakin solid. Itu pelajaran yang bisa kita ambil setelahnya. Iya enggak? Kita semakin belajar, tetapi justru belakangan, justru kalau saya kebalikan dengan Mbak, belakangan saya justru khawatirnya bukan konflik lagi antara Islam dan Kristen di Indonesia dalam konteks Indonesia, tapi permasalahan antara sama umat Islam ini loh. Saya kekhawatirannya bukan negara ini runtuh bukan karena Islam berhadapan dengan Kristen atau Islam berhadapan dengan agama lain, tapi saya secara umat Islam pribadi justru takut negara ini hancur karena umat Islamnya sendiri gitu. Yang satu pengennya begini, yang satu pengennya begini. Kembali lagi kuncinya kedua, kunci yang tadi, dua kunci. Pemahaman agama yang baik dan penegakan hukum yang adil. Itu kunci dari semuanya yang rumit itu. Itu menurut saya. Dan untuk belum jawaban kedua. Oh, belum. Untung yang terakhir tadi Ustadz kita yang bilang, kalau saya yang bilang itu nggak bisa pulang saya di sini. Sudah disembelih saya di depan saya. Terima kasih Ustadz. Yang terakhir tadi yang kedua kata moderator kita saya yang jawab, tapi izinkan saya sedikit menyerempet ke yang pertama yang dikemukakan oleh Mbak ini. Negara kita ini kan bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler total. Makanya Pancasila kita itu memberi prioritas atau tempat pertama kepada sila yang bersifat keagamaan ya. Agama dan politik harus dibedakan, tetapi memang tidak boleh dipisahkan. Sebab agama manapun bicara tentang berbagai masalah politik. Politik itu kan pada hakikatnya upaya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akar katanya polis, polis itu bisa kota, bisa negara ya. Semua agama terpanggil untuk mengupayakan kesejahteraan dan kebaikan bagi bangsa dan negaranya. Dan bukan hanya urusan satu agama, tapi urusan bersama dari semua agama di negeri itu. Jadi untuk mengatasi konflik bukanlah total membuat agama-agama itu tidak mengurusi politik. Tentu yang kita harapkan jangan sampai kekuatan agama tertentu menunggangi politik ataupun sebaliknya ditunggangi kekuatan politik. Tapi menggunakan politik itu dari pengertiannya yang paling basic. Nah, yang kedua, adik saya Adrian. Halo Adrian. Ya, senang menghadapi tantangan Anda. Dulu itu saya paling rajin menghadiri itu dipakai oleh Cak Nur itu yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina sekali sebulan. Itu percakapan antar semua agama. Tempatnya pindah-pindah tapi
lebih sering yang sekarang disebut Universitas Paramadina itu ya, waktu beliau masih hidup. Atau salah satu unit dari atau kampus dari Universitas Paramadina. Nah, sesudah beliau almarhum itu agak menurun, walaupun ada juga upaya-upaya yang sejenis dengan itu, termasuk juga yang dipelopori oleh Buya Syafi'i Ma'arif dan sebagainya. Oke lah, Cak Nur sudah pergi, Buya Ma'arif sudah sepuh, saya juga tidak lama lagi hidup. Tapi kalian orang muda, ini justru tantangan bagi kalian. Jangan ini hadapkan kepada kami yang sudah bau tanah ini. Iya, kalianlah yang mensponsori. Mungkin juga bersama dengan CIFP ini kan. Lanjutkanlah, nanti Ibu Moderator sampaikan itu. Kampus kami yang kecil, Sekolah Tinggi Teologi yang sekarang jadi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jalan Proklamasi 27, kecil. Kalau cuma sebegini mudah-mudahan masih bisa kami tampung. Kami dengan senang hati menjadi tuan rumah untuk beberapa kali. Tapi ya yang menyediakan logistiknya tentu CIFP ya. Kami hanya menyediakan tempatnya gitu ya. Terima kasih. Jadi kami sangat welcome dan meneruskan tantangan ini kepada segenap pihak. Mari kita sambut tantangan ini dengan baik, terutama kalian generasi milenial. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Video sudah siap. Ya, dari rebai kita yang berhalangan hadir karena hari Syabat, silakan disimak pesan dari beliau. Regarding some of the specific talking points, regarding advocating for interfaith projects, advocating for peace in today's increasingly secular world, I think that there's definitely a really important place that programs like this have. I think that the last 50 years have shown us that secularization theory was not correct. People were expecting that as places got more and more wealthy, as the socioeconomics of it changed, people would become increasingly more secular. That hasn't happened. Religion has not disappeared, and I don't think religion is disappearing. In fact, I think that in today's modern secular world, there's been a real resurgence of a religion as people are looking for meaning and purpose in their life, as people are looking for community, as people are looking for a structure in their life. I think religion's incredibly important. And I think that we all have a really important job to do in this modern secular world, where with the appeal of religion, there's a certain important appeal of extremist interpretations of religion. There's a quote that I heard which really resonated with me. Extremes are alone logical, but they are always absurd. Extremes are alone logical, but they are always absurd. And I think that's what our job is to do, is to recognize the absurdity, but come up with moderate interpretations of our religions, come up with structures that can hold our religions and have that beauty and power and richness in a way that engages people. We're not moderately passionate, we're passionately moderate. And I think we need to come up with better ideas in our religions and better ways of doing our religions in today's secular world. So we need religious structures that can hold our religions in a safe way in the modern world. And I think that's where this sort of stuff has an important role to play. At the same time, regarding interfaith projects themselves and a starting point for further conversation and discussions, I'd say that people need to be given an opportunity to explain themselves on their own terms. Everyone needs to be given an opportunity to say, this is me, this is who I am. You know, I know that in other religions, there's the Jew. It's a concept. It has certain religious significance. It plays a certain role in the structure of the religion. There's an idea called the Jew. I'm not that. I am a Jew. I am Rabbi Avi. I am Avi. I am one person.
And I think that's the starting point to any interfaith engagement and involvement, should be about humanizing the other. Instead of othering, instead of accepting the ideas of what, we're told about the Jew, I want people to know about a Jew, one specific person they can point to, so that they realize who I am, what I believe, and then they'll hear, what my religion is to me and what my religion means to me. And I think that, more than, let's say, the commonalities of what we believe, is a really important start. Realizing that my religion is a culture, an ethnicity, a set of practices, and a religion, people need to be given an opportunity to advocate and express themselves on their own terms. I think that's a step one. And I think that's where the regional and geographic context becomes really, really important. Because when I say the Jew as an idea, that's totally different in different parts of the world. People have a totally different understanding of these different ideas that form the cornerstones of our religion, depending on their regional and cultural context. So I think it's incredibly important as one of the factors that gets mushed in to the broader picture of our religions. Beyond that, I'd say that I think there's an enormous place to play for interfaith dialogue. I think that we need to start with individuals, and that's where the grassroots needs to come from. And I know it's difficult and it's a little bit of chicken and egg, but I think that, if we can have faith leaders interacting with and meeting each other, and then as real individual people, and then that trickling down into their communities, and then them advocating that, I've met this person and I have a positive relationship with this person, I think that's a real step forward, and I think that's the start of where grassroots engagement can come from. And I don't think it's just up to the faith leaders, I think it's up to all the members of the faith communities as well to try and do that. Shabbat Shalom, everyone. Beberapa pesan yang bisa saya simpulkan dari Rabbi Avi. Religion is not disappearing. Agama-agama tidak hilang. Di dunia yang makin sekuler, orang justru mencari dan membutuhkan agama demi mencari makna hidup misalnya. Tugas kita adalah bagaimana kita muncul dengan tafsir-tafsir agama yang moderat dan melibatkan, engaging dan inclusive. Rabbi Avi menyampaikan bahwa we are not moderately passionate, we are passionately moderate. Kita bukan setengah-setengah di dalam semangat kita, tetapi kita bersemangat untuk mencapai jalan tengah, bukan setengah-setengah ya, mencapai jalan tengah. Dan yang penting lagi yang disampaikan oleh Rabbi Avi adalah penting untuk mengizinkan orang-orang menjelaskan dirinya. Kalau kita bicara soal Yahudi misalnya, seperti yang disampaikan Rabbi Avi, kita sering berbicara soal orang Yahudi, the Jew, bukan a Jew. Siapa? Bertemu dengan orang per orang, izinkan mereka menjelaskan diri mereka, apa yang mereka yakini, bagaimana mereka memandang agama mereka dan relasinya dengan social political context. Masih banyak ruang untuk interfaith dialogue di mana pemimpin-pemimpin agama bisa saling bertemu dan dengan demikian saling mempertemukan umat mereka. Demikian pesan dari Rabbi Avi, dan untuk menutup saya ingin closing statement singkat saja, satu kalimat masing-masing dari Prof, dari Pak Kiai dan dari Romo. Pertanyaan yang sangat mengganggu saya secara pribadi. Bagaimana agama-agama dapat menjadi di zaman sekarang ya, bagaimana agama-agama di masa sekarang dapat menjadi kekuatan transformasi peradaban sebagaimana saat agama-agama dulu diturunkan. Satu kalimat. Yaitu kalau generasi milenial terus memupuk semangat itu dan mengembangkannya sesuai dengan kreativitas kalian generasi muda. Terima kasih. Mungkin teman-teman taunya PBNU itu singkatannya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bukan. PBNU itu P, Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. N, NKRI, dan U adalah Undang-Undang 1945. Ini bentuk Islam transformasi yang kita praktikkan di Indonesia.
Saya mengutip satu lagu dari Les Miserables yang mengatakan mencintai sesama berarti melihat wajah Allah dalam diri orang yang kita cintai. Maka lihatlah wajah orang-orang karena wajah ini diciptakan oleh Allah yang sama. Itu. With that, saya tutup sesi pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Kita mau foto bersama dulu.